Dan saudari yang terkasih, di jalan raya, mungkin dari rumah kita masing-masing menuju ke katedral ini, juga mungkin pada saat kita misalnya masuk jalan tol, lalu menuju ke suatu tempat, kita menemukan apa yang disebut dengan tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Tanda lalu lintas yang merujuk kepada aturan, tempat tertentu, atau kondisi yang memang harus diketahui atau diikuti oleh para pengguna jalan. Tanda lalu lintas berwarna kuning berarti tanda peringatan. Warna merah berarti tanda larangan. Warna biru berarti tanda perintah. Warna biru, hijau, atau coklat bisa menjadi tanda penunjuk suatu arah atau satu tempat atau suatu lokasi. Kita membutuhkan tanda supaya bisa mencapai tujuan sesuai dengan maksud kita. Apalagi kalau kita yang kita baru masuk ke daerah tertentu, kita membutuhkan rambu-rambu atau tanda-tanda, atau bahkan tanda yang lebih nyata adalah bertanya kepada orang yang ada di sekitar kita yang lebih tahu tentunya. Nabi Yunus adalah tanda dari pesan yang disampaikan, dari hidup yang dialami, dari percakapan dan diskusi dengan Allah. Ia diminta menjadi tanda bagi siapa? Bagi orang Israel. Tujuannya cuma satu di sana, supaya orang Israel ini mengarah kepada pertobatan. Kitab Nabi Yunus sesungguhnya dalam semua gambaran Yunus dikisahkan sebagai kritik bagi orang-orang Israel. Kritiknya adalah mereka mau Allah sebagai Allah hanya orang Israel. Ini Allah hanya untuk milik saya, yaitu orang Israel. Tetapi ketika Allah meminta supaya orang-orang Israel mendengarkan, mendalami, dan juga melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, Israel berkata tidak mau. Bayangkan ya, orang meminta supaya Allah hadir dalam hidupnya. Tetapi ketika Allah sudah hadir, dia tidak mau tuh mendengarkan apapun yang menjadi kehendak Allah. Supaya apa? Supaya hidupnya lebih baik. Itulah kepicikan, kesombongan rohani. Dan Israel adalah egois secara rohani karena hanya menuntut apa yang dikehendakinya sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan Allah supaya apa? Supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yesus pun mempunyai pengalaman yang sama dengan Nabi Yunus. Ia mendapatkan tugas untuk apa? Untuk menobatkan orang-orang Yahudi. Matius 12 ayat 40 mengatakan demikian. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ketika ikan memuntahkan Nabi Yunus dari dalam perutnya, ia mendengarkan sabda Tuhan dan bergerak untuk menuju orang-orang Israel membawa warta pertobatan. Dan Niniwe itu yang justru berbalik ya, berseberangan dengan Israel dan bukan orang pilihan Allah, malah bertobat. Rajanya dan para pengikutnya, bahkan semua hewan ternak peliharaannya ikut bertobat karena mendengarkan suara Tuhan. Demikian pula dengan cara yang sama, Yesus membawa kabar warta gembira pertobatan kepada orang-orang Yahudi. Saudara dan saudara yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini selama 40 hari, ada banyak nuansa pertobatan di sekitar kita. Entah warna liturgi seperti yang saya pakai saat ini dan juga para imam selama 40 hari, itu menunjukkan warna yang merujuk kepada warna pertobatan. Entah ekaristi yang kita rayakan keseharian atau mingguan, atau kegiatan di paroki, renungan Prapaskah, jalan salib, sakramen tobat, dan pelbagai macam kegiatan lainnya. Semuanya merujuk pada satu hal yang sama, yaitu warta pertobatan, supaya hati manusia itu tergerak sehingga mempunyai efek yang signifikan bagi perubahan tingkah laku, entah pola pikir, pola rasa, ataupun pola tindak yang dimiliki oleh manusia. Semuanya berpulang kepada kita.
Apakah kita mau mencari tanda-tanda lain selain tanda yang sudah disediakan oleh Allah sendiri di sekitar kita? Apakah kita mau seperti orang-orang Israel tidak mau bertobat, atau sebaliknya seperti orang-orang Niniwe yang mau bertobat? Dan yang lebih utama lagi adalah, apakah kita mau menjadi tanda bagi orang lain yang menggerakkan mereka untuk juga bertobat? Mari kita hening sejenak.